Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Pak Kholis. Ya, seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelum belajar, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang updatean terbaru dari video saya. Oke, teman-teman, hari ini Pak Kholis ingin ngajak teman-teman belajar mengenal tentang batik. Pasti sudah tahu dong apa itu batik. Ya, batik adalah salah satu karya seni dari Indonesia yang menjadi identitas negara. Bahkan di seluruh dunia, batik ini terkenal salah satu karya seni yang sangat luar biasa. Nah, batik ini memiliki macam-macam motif dan macam-macam namanya. Tentunya setiap motif menjadi ciri khas setiap daerah masing-masing. Jadi dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki motif batik sendiri-sendiri. Contoh ada Solo, Yogyakarta, ada Pekalongan, ada Jawa Tengah, Cirebon, dan lain sebagainya. Hari ini Pak Kholis ingin mengajak teman-teman untuk sedikit mengenal nama-nama motif batik. Kebetulan nih di lingkungan SDIT Salsabila 3 Banguntapan itu di dinding-dindingnya ada beberapa lukisan motif batik beserta namanya. Mana kalau kita jalan-jalan? Tapi kalau Pak Kholis jalan-jalan sendiri kayaknya nggak seru nih. Ya, hari ini Pak Kholis akan ditemani salah satu partner Pak Kholis ya dari kelas 4B, yaitu Bu Lilin. Silakan Bu Lilin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Lilin. Ya, ini Bu Lilin partner Pak Kholis. Bu Lilin, hari ini kita akan sedikit jalan-jalan mengenal nama-nama motif batik, tentunya ada di Salsabila 3 Banguntapan ya. Sudah siap Bu Lilin? Siap. Oke, kita langsung saja jalan-jalannya. Ya. Ayo. Yuk. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di SDIT Salsabila 3 Banguntapan. Kalau teman-teman nyampe sini, di gerbang itu teman-teman akan menemui salah satu motif batik. Nah, ini namanya motif batik kawung. Ya, coba kita lihat dari dekat. Salah satu ciri khas motif batik kawung, dia bentuknya ini eclipse, ya. Sangat mudah diingat kalau untuk motif batik kawung ini. Sebenarnya motif batik kawung ini banyak sekali jenisnya. Nanti ada kawung picis, ada kawung kopi pecah, ada kawung kembang teh, kembang cengkeh maaf, dan lain sebagainya. Nah, nanti ciri-ciri yang membedakan adalah biasanya ornamen di tengahnya. Nah, ini masih kawung biasa. Yuk kita lanjutkan di dalamnya, siapa tahu kita nemu motif-motif yang lebih unik yang lainnya. Oke, let's go. Nah, teman-teman, sekarang ada motif batik yang lainnya yang kita temukan di daerah sekolah di gedung depan. Apa motif batiknya? Motif batiknya ada di atas. Itu namanya batik Longgumade. Ciri khas dari batiknya itu ada gambar tumbuh-tumbuhan, jadi seperti tumbuhan rambat. Motif batiknya terlihat indah itu dikarenakan ciri khasnya dari tumbuh-tumbuhan dan menonjolkan motif tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi kalau kita lihat ini seperti tumbuhan yang merambat di pagar ya. Jadi sangat indah sekali. Oke, teman-teman, motif batik selanjutnya yaitu ada motif Salsabila. Ini berdengar toh? Ya, karena yang buat ini dari Yayasan Salsabila. Yuk, coba lihat di atas. Nah, ini dia yang menjadi ciri khas motif batik Salsabila, itu ada logo Salsabila di bagian atasnya tentunya. Oke. Nah, teman-teman, jadi untuk batik-batik yang terutama di era modern ini banyak sekali munculan motif-motif batik modern. Di antaranya yaitu motif batik yang menunjukkan masing-masing instansi atau lembaga itu sendiri sebagai identitasnya. Menarik bukan? Yuk kita lanjutkan jalan-jalannya, siapa tahu ada motif yang lebih menarik lagi. Oke, let's go. Nah, motif yang berikutnya yaitu tentunya teman-teman nggak asing dengan motif ini, yaitu motif parang. Ini kebetulan parang barong. Karena motif parang sendiri sangat banyak sekali, ada parang barong, parang huruf, dan parang yang lainnya. Nah, salah satu ciri khas dari motif parang ini adalah dia ada seperti garis tegasnya, miring. Makanya namanya motif parang karena berasal dari kata pereng atau lereng, artinya miring. Keunikan dari motif parang ini biasanya setiap kali motif parang itu akan berbeda-beda nama, juga berbeda-beda bentuk. Terutama yang membedakan adalah pada ornamennya. Ya,
biasanya pada zaman dahulu motif parang ini sering sekali dipakai oleh keluarga-keluarga kerajaan atau para pejabat-pejabat negara. Tapi di era sekarang parang ini setiap orang juga mungkin berhak memakainya juga ataupun sudah diproduksi secara massal, jadi tidak hanya untuk kalangan tertentu. Menarik bukan motifnya? Oke, kita lanjutkan ke motif yang lain. Let's go. Sekarang mau tahu tidak batik selanjutnya apa? Batik selanjutnya yaitu batik Tarupolo. Untuk motifnya seperti motif kawung, tapi lebih tipis dan juga bagian tengahnya ada seperti bintang. Nah, sisi yang lainnya ada bunganya. Jadi itu yang mencirikan motif batik Tarupolo. Sudah tahu ya anak-anak? Sekarang kita akan lihat batik mana lagi atau batik motif apa lagi yang akan kita temui di area sekolah. Nah Pak, di belakang saya ini ada motif batik baru. Ya, namanya parang kembang. Yang menjadi ciri khasnya menurut Bapak apa? Oke, kita akan lihat dulu. Nah, parang kembang ini sebenarnya dia hampir mirip sama dengan batik-batik yang parang yang lainnya. Akan tetapi yang menjadi menarik adalah dia ada motif bunganya di antara motif-motif parang yang lainnya. Itu yang menjadi pembedanya antara parang kembang dengan motif parang yang lainnya atau parang bareng yang tadi kita temui di depan. Oke, itu menjadi salah satu keunikan dari motif parang, Bu Lilin. Oh iya. Ya. Bagus sekali ya. Iya, motif parang ini juga sebenarnya ada banyak sekali. Akan tetapi mereka memiliki ciri-ciri khas masing-masing. Kayak parang kembang ini dia seperti ada motif bunganya. Oke, sudah jelas Bu Lilin? Jelas. Oke, yuk kita lanjutkan ke motif berikutnya. Nah, motif selanjutnya di sini ada motif kupu rowo, teman-teman. Ya, kalau dari namanya kupu yang artinya kupu-kupu. Oh, bisa dinamakan kupu rowo? Ya, karena dalam motif ini ada yang menarik atau yang khas, yaitu ada gambar kupunya di sini. Ya, yang kemudian kupunya seakan-akan hinggap di bunga-bunga. Ini yang menjadi ciri khas dari kupu rowo. Bentuknya juga unik dan ini jarang kita temui sebenarnya dari motif kupu rowo ini. Ini salah satu motif yang ada di gambar atau lukisan di SDIT Sarsabila 3 Bangunan. Oke, kita lanjutkan ke motif berikutnya. Tapi ingat-ingat ya, dari ciri khas masing-masing tiap motif yang Pak Kholis dan Bu Lilin sebutkan tadi. Kita lanjutkan, let's go. Oke, kita lanjutkan. Ada satu lagi yang menarik dan ini sama seperti yang pertama kita temui. Wah, motif apa ini? Pasti teman-teman tahu toh? Ya, coba lihat. Tebak, ayo, motif apa? Yap, betul sekali. Ini motif kawung, hanya saja ini namanya motif kawung picis. Yang membedakan motif kawung picis dan motif kawung yang di depan adalah ornamen di tengahnya ini. Nah, kalau bentuknya sama eclipse, ya. Oke, itulah motif kawung picis. Next, kita naik ke lantai 2. Sepertinya di lantai 2 juga banyak motif-motif batik yang menarik lagi. Let's go. Batik selanjutnya yang akan kita lihat, yang bisa kita lihat di lantai 2, yaitu ada batik ceplok kembang. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya di tengah-tengahnya tuh ada mahkota bunga di tengah-tengah ini yang sangat indah sekali. Indah sekali bukan batiknya? Terus ada batik apa lagi ya di lantai 2? Yuk lihat yuk. Oke teman-teman, batik selanjutnya yaitu ada motif batik Megamendung. Menarik bukan? Kalau teman-teman sering nonton film Naruto, pasti ini mirip dengan apa namanya motifnya kostumnya Akatsuki ya. Tapi tenang aja, ini bukan motifnya Akatsuki. Ini adalah motif batik Megamendung. Motif batik Megamendung ini adalah salah satu ciri khas motif dari Cirebon. Dia bentuknya seperti awan ya. Keunikannya seperti awan. Ini sebenarnya salah satu ciri khas yang sangat mencolok. Ini adalah motif awannya dan apa namanya, salah satu motif yang cukup susah digambar biasanya. Untuk motif Megamendung ini biasanya dibuat dengan cara sistem batik tulis, itu seperti itu ya untuk motif Megamendungnya. Oke. Pak, sepertinya ada motif menarik nih. Ini motif apa ya? Namanya unik sekali. Oke.
teman-teman kenalkan, ini namanya ceplok keong ya. Sesuai dengan namanya, bentuk ciri khas dari motif ini dia seperti keong. Coba kalau kalian perhatikan, ada motif kayak bulut-bulutnya seperti itu ya. Di tengahnya ada seperti bintang-bintangnya. Ini ciri khas dari motif ceplok keong. Sangat mudah untuk dihafalkan dan bentuknya khas seperti itu untuk motif keong. Nah, ada yang menarik lagi, salah satu motif batik di Indonesia, yaitu ada motif batik kembang pete. Oh iya, yang sebelah sini ya Pak ya? Ya, ini adalah motif kembang pete. Kalau dari namanya, kalau bayangan kita kan sepertinya pete itu ya bulat-bulat seperti itu. Oh, ternyata beda. Justru motif kembang pete ini terlihat sangat cantik, dia seperti bunga. Bahkan kalau dari jauh ya hampir mirip seperti bunga sakura lah ya, dominasi warnanya. Itulah ciri khas dari motif kembang pete. Oke. Ya, itu teman-teman, setelah kita jalan-jalan tadi melihat beberapa motif batik yang ada di Salsabila 3 Banguntapan, sebenarnya di Indonesia ini masih punya banyak motif batik yang lainnya. Tapi teman-teman bisa searching di Google ataupun nyari informasi yang lainnya mengenai batik-batik di Indonesia. Gimana Pak jalan-jalannya hari ini? Luar biasa. Oke, teman-teman, setelah jalan-jalan dengan Bu Lilin di SDIT Salsabila 3 Banguntapan ini, ternyata sangat luar biasa. Hari ini kita jadi kenal begitu banyak macam motif batik ternyata di Indonesia ya. Tentunya bukan hanya tadi yang kita lihat, masih banyak motif batik yang lainnya. Nah, tugas kita sebagai warga negara yang baik, maka harus apa Bu? Harus menjaga kelestarian batik. Tentunya dengan cara bangga dong pakai batik. Nah, Bu Lilin juga pakai batik. Oke, ya. Itu saja teman-teman keseruan jalan-jalan dari kami. Lihat video selanjutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat informasi terbaru video dari kami. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Oke, terima kasih dari saya Pak Holis dan Bu Lilin. Oke, kita ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.